Oke, tes. Ntar nunggu ajan sekalian ya. Ini baru ajan bisa. Oke, tes. Apakah saya absen dulu ya? Apa udah pada di room semua? Yang pertama Mas Tegar yang Rifki. Halo? Izin Pak katanya. Oh, izin. Izin sebentar. Beli makan katanya. Oke, belum makan ya. Kalau sambil dilatih. Mas Aldi udah ada, Mas Wendy. Jadi Mas Wendy juga masih makan ya. Mbak Nurul. Hadir udah ada. Oke, Mbak Gista. Hadir Putri. Pak, hadir. Oke, paling semangat nih kayaknya. Oke, masih semangat ya sambil nunggu Mas Wendy, Mas Tegar. Sebentar, di sini kita mulai. Oh ya, saya mau nanya buat teman-teman yang biasanya kelas karyawan itu memang selesai itu sampai jam 9 ya? Atau misalkan jam 9 kurang itu udah selesai biasanya kalau dosen yang lain gitu. Halo? Enggak kedengeran Pak, di Nurul putus-putus. Oke, tes. Jadi mau nanya nih, buat dosen yang lain, kalau misalkan kuliah kan mulai jam 7 sampai jam 9, apa mereka memang selesai sampai jam 9 atau mungkin jam 8 udah selesai, setengah 9 udah selesai. Biasanya ada yang biasanya digantung. Gimana Mbak Nurul? Biasanya kalau misalnya materi dirasa udah selesai disampaikan, terus nggak ada pertanyaan lagi, ditutup sama dosen. Entah itu jam Entah itu jam 8 atau setengah 9 gitu ya Mbak ya? Oke. Oke, siap. Ini pada masih di kantor atau udah ada yang di rumah ya kayaknya Mas Tegar itu yang masih di kantor ini. Masih di kantor jam segini siapa ini? Mbak Gista masih di kantor. Mbak Nurul tadi di rumah ya kayaknya ya? Nurul udah di rumah. Oh iya. Mas Wendy mungkin tadi kayaknya masih di kantor. Kalau Mas Aldi tadi kayaknya di rumah ya Mas Aldi ya? Ya Pak, sudah sampai rumah Pak. Oke. Kali ini kita materinya langsung ke teori grafika. Kalau semester kemarin kayaknya semester 2 apa ya? Semester 2 itu ada juga grafika komputer, bener ya? Iya Pak. Oke. Jadi sebenarnya materinya hampir sama dan dosennya Mas Akbar, bener, Pak Akbar bener. Akbar Maulana ya? Iya. Itu satu alma mater sama saya sebenarnya. Jadi kalau kemarin, berarti Rizky seangkatan sama Pak Akbar. Kayaknya itu adik kelas saya malah kalau salah, adik kelas saya. Cuman di S2-nya kita barengan apa ya? Cuman beda kelas sih. Oh. Gitu. Saya juga udah tanya sama Pak Akbar tentang grafika komputer tadi.
Maksudnya biar nggak sama kan kemarin kayaknya lebih ke bikin desain grafis ya. Lebih ke bermain poster sama praktikumnya juga ya kayaknya ya. Benar ya? Oke. Nah, untuk teori grafika ini lebih banyak nanti kita bermain di teorinya, teman-teman. Jadi kita belajar soal teori grafika itu sendiri. Sebenarnya hampir sama, cuman nanti paling beberapa aspek yang saya tambahkan. Yang dari Pak Akbar belum, mungkin nanti saya tambahkan. Seperti misalkan tipografi itu kayaknya juga belum ya. Belum. Tipografi, terus teknologi grafika yang lain, misalkan virtual reality, augmented reality, seperti itu. Oke, mungkin kita mulai aja ya, sambil nunggu yang lain. Nanti kalau misalkan yang lain udah ada, langsung ikut gabung ya. Tinggal kenalan lagi, Pak. Wah, kenalan 2 kali ya? Ya deh, boleh deh. Nanti bosan kenalan terus ya kan. Itu Mas Hendy udah balik ya. Ini Mas Tegar ini masih beli makan atau gimana? Saya juga barusan selesai makan ini, soalnya saya langsung balik ke laptop ini tadi. Oke, mungkin masih makan ya. Oke, kita mulai dulu perkuliahan pada malam hari ini ya. Tadi sore, sekarang malam saya buka lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, masih semangat ya. Sebentar lagi nih, saya nggak terlalu lama kok. Sangat, Oke, Pak. perkenalkan lagi ya, kali ini di mata kuliah berbeda. Tadi kita berbicara soal multimedia, sekarang kita berbicara soal teori grafika yang mungkin semester kemarin udah pernah ya, grafika komputer, tapi cuman sebenarnya lebih hampir sama, cuman nanti aku lebih lebih mengajar tentang teorinya ya. Jadi teori grafika itu banyak, jadi bukan lebih tepatnya sebenarnya itu intinya dari grafika sendiri ya. Oke. Maaf, ada sponsor barusan ya, ada iklan. Oke. Langsung saja saya share materinya. Jadi kalau teori grafika itu sendiri lebih kompleks ya. Jadi bukan cuman sekedar visual, tapi banyak visual. Tapi kalau multimedia sendiri tadi itu kita berbicara soal ada audio juga ya. Tapi kalau di sini kita lebih ke arah visualnya. Jadi yang berbentuk visual itu contohnya gambar, terus bentuk jadi, misalkan misalkan sebuah karya, nanti saya jelaskan. Ya, langsung ke materi saja. Oke, kita berdoa lagi deh. Untuk memulai perkuliahan pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapat pada malam ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa membawa berkah buat kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, cukup. Kita langsung, jangan bosan ya teman-teman ya. Bentar lagi libur gitu kan. Cuman besok masih kerja ya, oke. Sekarang makan dulu. Mana? Oke, sudah muncul ya. Nah, mungkin saya mau flashback sedikit. Ada yang apa? Tes, suara saya masuk ya, Mas Yan ya? Di Gista putus-putus, Pak. Oh iya,
Iya. Bentar. Kalau di yang lain kira-kira gimana? Halo? Tes. Aman Pak, aman. Aman ya? Yang lain aman ya? Mungkin kayaknya kendala jaringan ya, nggak apa-apa lah. Masih putus-putus Mbak Ista? Kayaknya udah enggak sih Pak, tadi doang. Oh, oke, siap. Oke, ada yang masih ingat grafika sendiri itu apa? Coba saya ingin tahu. Grafik. Ayo apa? Masa udah lupa? Ini semester 2. Bisa pindahan Pak. Oh, pindahan ya? Berarti kemarin nggak ada atau gimana? Semester 3 udah pindah di sini. Oh, baru semester 3. Oh, gitu. Oke, saya jelaskan. Ada yang ingat? Mas Wedi mungkin ingat? Mbak Nurul? Mas Aldi? Wah, lupa Pak, maaf Pak. Wah, lupa. Gimana ini? Oke, langsung saja ya. Jadi, seperti yang tadi, tetap standar. Jadi, cuman kali ini sistem berkuliahnya karena kita full teori ya. Perkuliahan 3 SKS teori, jadi kalau kemarin mungkin pas teori grafika komputer itu lebih ke sama praktikum, tapi kali ini kita lebih banyak di teorinya, seperti itu ya. Jadi teori dari grafika itu banyak gitu ya. Oke, sistem semua tetap sama, nanti melalui Zoom perkuliahan juga 120 menit karena 3 SKS. Sistem penilaian juga sama, presensi, tugas, UTS, dan UAS. Gitu ya. Nah, materinya saya sedikit share. Jadi teman-teman, pertemuan pertama kita berbicara soal grafika, terus definisi grafika dan konsep grafika itu sendiri. Terus yang pertemuan kedua, nanti kita berbicara soal sejarah dan perkembangan grafika. Terus pertemuan ketiga ada penerapan grafika di berbagai bidang ya. Contohnya grafik desain, seni, hiburan, sains teknologi, dan lain-lain. Terus di pertemuan keempat kita berbicara soal grafika juga di pixel. Terus kemudian pengertian pixel juga, seperti yang tadi saya bilang. Terus pertemuan kelima itu ada klasifikasi grafika komputer, ada wireframe picture, grayscale, interactive design operator. Terus yang keenam ada sistem grafika komputer yang membahas soal hardware dan softwarenya. Terus pertemuan 7 ada jenis tampilan layar atau apa namanya output dari layar itu. Terus ada display controller dan prosesor, frame buffer, picture element. Terus baru pertemuan 8 ujian tengah semester. Ya. Terus nanti setelah UTS ada lagi seperti itu. Oke. Nah, grafika sendiri itu dalam bahasa Inggris namanya grafik ya. Grafik desain atau mungkin apa ya, cuman teori grafika itu adalah presentasi visual pada sebuah permukaan seperti dinding, kanvas, layar komputer, kertas atau batu, bertujuan untuk memberi tanda, informasi, ilustrasi atau untuk hiburan. Jadi kalau grafika sendiri lebih ke bentuk output jadinya gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat di layar ya seperti itu, kalau kita ngelihat di dinding seperti itu, kayak gitu. Terus juga misalkan kalau teman-teman sering ngelihat itu kayak apa ya, yang bentuk fisik itu mungkin kalau ngelihat baliho-baliho di jalan itu juga termasuk grafika. Tapi grafika juga bagian dari multimedia juga sebenarnya, gitu ya. Nah, contohnya adalah foto, gambar, line art, grafik, diagram, tipografi, angka, simbol, desain geometris, peta atau map gitu ya, terus gambar teknik dan lain-lain. Nah, seringkali kalau teori grafika sendiri adalah itu kombinasi antara teks, ilustrasi, dan warna. Jadi kalau di multimedia itu semua media ya, bukan semua media ya, ada audionya juga, tapi kalau grafika itu lebih ke grafis aja. Jadi kita bermain visual aja pada intinya. Visual itu kita melihat dengan mata kita seperti itu.
ya. Paham sampai sini tentang grafika? Paham, paham. Oke, paham ya. Saya lanjut lagi. Nah, kalau kemarin ada grafika biasa, terus mungkin ada mata kuliah grafika komputer, saya juga sedikit flashback ya. Kalau grafika komputer sendiri adalah bahasa Inggrisnya adalah komputer grafik. Beda dengan desain grafis. Kalau desain grafis itu lebih ke desainnya. Tapi kalau grafika komputer, seluruh yang mencakup sebuah grafik dari komputer itu. Jadi intinya adalah bagian dari ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan dan manipulasi gambar visual secara digital. Kalau komputer. Tapi kalau grafika sendiri, yang tak bilang di atas tadi, itu bisa di dinding, bisa di kanvas, bukan cuma di layar komputer, juga bisa di kertas, batu, atau mungkin kayu, dan lain-lain. Seperti itu ya. Nah, struktur sederhana dari grafika komputer sendiri itu adalah grafika komputer 2D yang kemudian dikembangkan menjadi grafika komputer 3D. Nah, jadi itu masuknya di pemrosesan citra atau image processing dan pengenalan pola atau pattern recognition. Jadi kalau misalkan kalau kalian lihat di dunia saat ini, kebutuhan industri, misalkan kalau kalian membuat sebuah rumah atau bangunan atau gedung, dia membutuhkan sebuah desain arsitekturnya. Nah, grafika juga mengolah ke arah sana. Jadi dia mempersiapkan misalkan rancangan 2D-nya atau 3D-nya untuk diproses menjadi realnya, nyatanya. Misalkan nih di contoh sebelah kanan ini ada gambar koci apa ya, teko lah ya. Teko saat dibuat di digital bentuknya seperti ini, nanti diimplementasikan ke dalam bentuk nyatanya. Jadi kalau sering pakai, misalkan kalau kalian tahu membuat apa ya, membuat sebuah bentuk, misalkan karya seni, contohlah apa ya yang sering itu, misalkan grafir, tahu nggak grafir? Grafir tahu nggak? Grafir Apa, Pak? itu gini, grafir namanya. Oh, nggak tahu, Pak. Grafir itu misalkan kalau kalian pernah tahu ada media kayu, terus di situ ada tulisan, gitu kan? Nah, tulisan misalkan tulisannya apa, itu namanya grafir. Nah, dia seperti itu. Jadi diproses dari digital ke output nyata, real, seperti itu. Jadi misalkan kalau di merchandise, kemarin kayaknya teman-teman juga sempat disuruh bikin merchandise ya kayaknya ya, pengetahuan saya. Jadi teknologi digital akhirnya dibuat ke real nyatanya, seperti itu. Jadi di situ ada polanya, terus ada bentuk patternnya gitu juga. Nah, grafika juga sering dikenal juga dengan istilah visualisasi data. Jadi kalau grafika komputer itu dari digitalnya tadi diolah akhirnya sampai menjadi bentuk fisik yang nyata. Misalkan kayak tadi tak bilang, desain interior atau mungkin desain arsitektur sebuah bangunan, dia diolah dengan menggunakan apa ya, aplikasi komputer, ada namanya Google SketchUp, sudah pernah ya. Nah, itu kita menggambar dulu, nanti baru diimplementasikan ke bangunan sebenarnya, seperti itu. Paham nggak kira-kira? Paham nggak? Paham, Pak. Nangkep nggak? Nangkep ya? Nangkep. Seperti itu. Jadi kalau itu di bangunan, tapi itu juga di beberapa aspek juga ya. Jadi misalkan kayak kalau sekarang itu banyak merchandise itu juga dia diolah seperti itu. Nah, kalau konsep grafika komputer sendiri, jadi seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, gambar-gambar yang dihasilkan dan ditampilkan pada komputer menjadi bagian kehidupan sehari-hari yang dapat ditemui. Nah, misalkan dari di televisi, koran, majalah,
Jadi fungsinya untuk menampilkan hasil yang lebih komunikatif dan realistis. Jadi kalau multimedia tadi mungkin kebanyakan lebih ke arah digital ya. Tapi kalau grafika itu lebih ke arah realistis, sudah diimplementasikan. Jadi misalkan jadi sebuah koran, jadi sebuah majalah, terus jadi sebuah output percetakan dan lain-lain. Seperti itu. Nah, selain itu juga grafika komputer ditemukan pada bidang-bidang kedokteran juga, seperti yang tak bilang tadi. Jadi outputnya misalkan kita scan dari alat multimedia itu tadi, diolah, diproses, sampai akhirnya ketemu grafikanya. Nah, seperti itu. Tak terkecuali dalam bidang pendidikan ya. Jadi untuk pengajaran dan penulisan karya-karya ilmiah itu karena memang itu enggak seperti itu. Oke, itu konsep dari grafika. Nah, ini ada sedikit definisi grafika komputer dalam berbagai ahli, sebenarnya banyak ya. Definisinya ada beberapa, saya sebutkan. Yang pertama itu adalah komputer yang digunakan untuk menampilkan dan memanipulasi informasi dalam format bergambar atau grafis, baik visual display unit (VDU) atau via printer atau plotter. Plotter itu percetakan seperti itu. Jadi dia memanipulasi, membentuk digital ke hasil jadinya gitu. Nah, jadi kalau grafika sendiri, misalkan kalau kalian sering jumpai di film-film itu ada namanya CGI, tahu nggak? Komputer green. Enggak, Pak. Komputer green screen, apa ya, CGI itu komputer green screen integrate, apa ya kalau nggak salah. Jadi kalau kalian sering lihat misalkan di film-film layar lebar atau mungkin film luar gitu ya, ada efek CGI. Jadi gerakannya sama, cuman dimanipulasi dengan CGI yang tadi. Jadi misalkan nggak mungkin kan, contohkanlah apa, Avengers yang ada full CGI-nya. Jadi dia manipulasi dengan namanya green screen itu atau blue screen. Misalkan dia bikin background-nya, dia bikin efeknya, nah itu termasuk dari grafika komputer juga. Dia memanipulasi itu tadi, seperti itu. Paham nggak kira-kira? Nangkep lah ya. Nangkep, Pak. Nah, nangkep ya. Jadi kalau mau ada yang tanya silakan. Jadi banyak penerapan grafika komputer sendiri. Jadi mulai dari misalkan kalau teman-teman pernah dengar ada namanya virtual reality (VR) atau augmented reality, pernah dengar nggak? Jadi misalkan nih kita scan apa gitu, tiba-tiba muncul gambarnya secara 3D atau 2D, gitu, pernah tahu nggak? Nanti coba saya setelkan salah satu penerapan dari grafika sendiri ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya dari dictionary, sekumpulan teknologi yang digunakan untuk menciptakan seni, art dengan komputer, dan seni atau desain yang diciptakan menggunakan teknologi. Nah, seperti itu. Contohnya misalkan apa ya, kalau sering lihat sekarang, fenomena sekarang itu ada namanya NFT. NFT juga bagian dari grafika komputer sebenarnya. Misalkan yang lagi tren kemarin fotonya Ghazali misalkan ya. Terus ada juga misalkan cuman icon apa tapi dia benar-benar bisa bernilai juga, itu juga termasuk grafika komputer itu sendiri. Ya. Nah, terus selanjutnya dari sumber dari Science and Technology Encyclopedia. Jadi kalau grafika komputer itu sendiri hampir sama ya, suatu cabang ilmu komputer yang berhadapan dengan teknik dan teori sintesis gambar, image atau komputer, seperti itu. Jadi misalkan kalau lihat di gambar sebelah kiri ini ada sebuah game, itu juga termasuk penerapan dari grafika komputer itu, seperti itu ya. Nah, selanjutnya dari marketing terms, grafika komputer sendiri itu adalah gambar atau picture yang diciptakan dan dimanipulasi melalui penggunaan alat komputer. Nah, misalkan printer laser, mengapa disebut alat grafika komputer? Sebab printer tersebut mengizinkan
komputer mengeluarkan gambar, jadi ada outputnya seperti itu. Entah itu outputnya digital atau outputnya jadi bentuk fisik gitu ya. Jadi misalkan kalau digital itu sendiri biasanya diterapkan pada game, terus pada film-film itu seperti itu. Nah, ini juga selanjutnya dari Britannica. Kalau grafika komputer adalah penggunaan komputer menghasilkan gambar visual. Ya. Pada umumnya format grafika komputer meliputi GIF dan JPEG untuk gambar tunggal, dan MPG dan QuickTime untuk gambar multiframe. Jadi misalkan contoh di samping ini ada gambar manipulasi 3D wajah manusia, manipulasi wajah manusia ya. Di situ ditunjukkan dengan realistis. Gitu ya. Terus di sini ada gambar wajah manusia, dia dibentuk dengan sedetail mungkin dari simetrinya. Bentar ada iklan ya, bentar ya. Tapi suara saya masih jelas ya atau terlalu cepat? Kalau terlalu cepat bilang nggak apa-apa. Jelas Pak, jelas. Jelas ya, Masian ya, aman ya. Jangan jelas-jelas saja, nanti tak tanyain pada bingung kan. Saya yang jadi beban nanti ya kan. Oke, nggak apa-apa kalau misalkan ada yang mau tanyakan, ditanyakan aja. Oke? Oke, Pak. Nah, selanjutnya, jadi yang seperti yang bilang tadi untuk pembuatan animasi 3D gitu ya. Jadi wajah manusia itu juga benar-benar ada namanya simetrinya. Jadi dia nggak asal misalkan bikin wajah gitu, tapi mereka juga benar ada polanya, ada patternnya. Jadi bikin wajah manusia tampak dari kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, itu juga ada polanya. Seperti itu. Nah, menurut ensiklopedia, jadi perpindahan data bergambar ke dalam dan keluar komputer. Jadi seperti yang tak bilang tadi, kalau misalkan ada gambar-gambar rancangan desain bangunan, terus akhirnya diimplementasikan jadi desain bangunan beneran. Seperti nggak mungkin kan kita dengan bantuan cuman gambar pakai tangan gitu ya, akhirnya menciptakan desain interior yang wah, bangunan yang wah, misalkan semua itu ada desain gambarnya. Nah, itu juga masuk dari grafika itu sendiri. Seperti itu, misalkan kita lagi desain. Contoh yang paling simpel, kalian kalau tahu desain sebuah produk nih misalkan, itu pasti ada gambarnya dulu di komputer sebelum dijadikan ke bentuk digital beneran. Seperti itu. Contohnya misalkan packaging makanan sebelum dicetak itu mereka memang benar-benar bikin dari komputer dulu. Kalau dibentuk nanti aslinya jadinya kayak gini, ukurannya kayak gini, terus tampak depan kayak gini, belakang kayak gini, seperti itu. Jadi memang menurut ensiklopedia itu perpindahan data bergambar ke dalam dan keluar komputer. Jadi penggunaan teknik-teknik konversi antara analog ke digital, gitu ya. Berbagai device, tools, tracer, digitizer, dan light pens dikoneksikan ke terminal grafis komputer. Terus program komputer aided design, scanner, optik adalah untuk menyimpan data bergambar pada komputer digital. Seperti itu. Jadi kalau kalian ada yang pernah pakai pen tablet mungkin? Ada yang tahu nggak pen tablet? Biasanya buat gambar itu loh. Oke, apa, Pak? Pen tablet. Oh, iya, Pak. Pernah pakai buat watercolor waktu itu. Nah, benar. Pen tablet itu kan dia bentuk analog ke digital. Jadi mereka gambar di pen tabletnya itu terus masuk ke sini kan, seperti itu. Itu juga termasuk teknik dari grafika komputer itu sendiri, seperti itu. Nah, kemudian ada dari WordNet. Nah, grafika komputer adalah manipulasi dan penyajian data bergambar menggunakan komputer. Jadi kalau ini ada contoh desain interior ruangan, dia bikin dulu dari komputer. Oh, ini
nanti kamar di sini, posisinya di sini, sini. Terus akhirnya nanti diimplementasikan sebenarnya. Seperti itu. Ya. Terus ada lagi dari ensiklopedia. Nah, kalau grafika komputer adalah bidang dari komputasi visual, di mana pengguna komputer akan menghasilkan gambar visual secara sintetis, terus mengintegrasikan atau mengubah informasi mengenai ruang dan visual yang dicontohkan dari dunia nyata. Seperti itu. Jadi grafika lebih bermain visual ya. Jadi kalau multimedia tadi itu tetap ada audionya, tapi kalau kalau grafika komputer memang full dia bentuk visual seperti itu. Jadi pada intinya grafika lebih berurusan bagaimana menghasilkan gambar yang menawan dengan komputer untuk diterapkan kepada semua bidang atau mungkin bidang tertentu seperti itu. Kalian pernah tahu ada namanya printer 3D nggak? Coba saya setelkan YouTube ya. Nah, kalau kalian tahu, nah seperti ini juga termasuk dari teori grafika juga ya. Jadi mereka buatnya lewat dari komputer dulu, yang pasti. Nah, ini printernya ya. Dia membentuk sebuah karya. Nah, ini tentunya diproses dulu melalui komputer sampai dia bisa jadi seperti ini. Nah, dia bentuk digitalnya dulu sampai jadi implementasi seperti itu. Itu juga penerapan dari grafika juga. Nah, ini contohnya beberapa ya. Jadi mereka bikin sebuah karya memang lewat komputer dulu, terus nanti diimplementasikan ke dalam bentuk nyata. Seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Terus tadi ada nama CGI. CGI mungkin yang sering teman-teman CGI behind the scene. Jadi kalau kalian tahu sebenarnya semua yang kita, nah ini. Nah, jadi di sini ini komputer green screen. Jadi kalau kalian lihat nih, ini film Aladdin, ada yang pernah nonton? Nah, ternyata itu backgroundnya dia manipulasi dari komputer. Nah, seperti ini. Lalu penerapan grafika komputer juga. Terus ada juga yang seperti saya bilang augmented reality. Nah, ini augmented reality ya. Nah, jadi dia mengkonversi, ada alatnya sebenarnya. Nah, kalau kalian lihat ini di scan, nah dia ada kayak manipulasinya tuh. Kurang jelas ya mungkin ya. Sudah coba tak salikan. Sebentar ya, penerapannya kan. Nah, ada juga nama softwarenya Unity ya. Jadi kalau kalian lihat nih, nah dia di scan itu dia bisa memunculkan gambar secara digital. Jadi nah ini bentuk analog to digital juga.
Ada yang pernah pernah ini nggak sih, pernah tahu nggak sih augmented reality? Ada yang pernah tahu? Ini pada bengong bingung apa gimana ya? Paham nggak ya? Paham ya? Mengamati, Hah? lagi mengamati VR. Oh, lagi mengamati. Nah, yang paling gampang sekarang ada yang pernah dengar metaverse, itu juga termasuk teknologi grafika juga. Metaverse yang dari Facebook. Tahu nggak? Itu juga. Atau gampangannya gini. Kalian sering bermain dengan filter kamera nggak? Yang tiba-tiba muncul ada dinosaurusnya, Ya, Pak. pernah nggak? Nah, itu juga termasuk teknologi grafika. Tapi dia men-scan wajah. Nah, seperti itu grafika komputer itu. Jadi ada yang filter tiba-tiba jadi Hulk, tiba-tiba apa gitu ya. Pernah nyoba ya. Nah, itu juga teknologi dari grafika komputer. Itu bagian dari AR, augmented reality. Coba tak tunjukin deh. Filter Instagram. Ini di Instagram ya. Nah, kalau kalian sering ya, ini ya. Jadi ini di Instagram ada. Itu juga termasuk penerapan dari grafika komputer juga. Manipulasi ya. Kayaknya agak lama. Nah, ini lihat nih. Nah, tiba-tiba mukanya jadi Hulk. Ya, tahu lah ya. Nah, seperti itu. Itu teori grafika itu seperti itu penerapannya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kita besok belajar lebih dalam lagi. Sebenarnya banyak nanti materi-materinya ya. Seperti itu. Yang penting teman-teman udah paham grafika itu seperti ini. Jadi teorinya banyak, bukan cuma penerapannya buat di desain grafis, tapi lebih banyak lagi. Ada teknologi banyak, yaitu tadi ada GGI, ada augmented reality, virtual reality, seperti itu. Itu teknologi komputer semua sih. Oke, ada pertanyaan sampai sini atau masih membanggongkan kira-kira? Lumayan, Pak. Soalnya masih awal. Nah, nggak apa-apa, yang penting teman-teman udah paham ternyata ini tuh penerapan dari grafika komputer. Saya sambil mau absen ya. Ini absen multimedia. Oke. Mas Aldi hadir. Hadir, Pak. Ada. Oke, Mbak Nurul hadir. Hadir ya, Mbak Nurul ya. Oke. Mas Tegar udah balik lagi, hadir. Mas Tegar, ini dari tadi kayaknya diem-diem aja Mas Tegar nih. Mas Tegar. Ada ya, ada di sini ya orangnya ya. Mas Wendy hadir, Mbak Gista, mana Mbak Gista suaranya? Hadir, Pak, hadir. Oke, siap. Oke, sip. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas, Pak. Cukup Jelas jelas. apa bingung nih? Cukup jelas ya. Jadi apa ya? Di sini mungkin aku tahu teman-teman suka hal yang berbau multimedia. Jadi itu juga bagian dari multimedia sendiri, gitu ya. Jadi kita belajar itu lebih dalam lagi, gitu ya. Pokoknya jangan bosan. Kurang kreatif, Pak. Kurang kreatif. Ngerasa kurang kreatif gitu. Nanti itu bisa diasah kok, Mas. Tenang. Jadi apa ya? Karena memang kalau di dunia multimedia itu sebenarnya kreatif itu kita bisa olah. Gitu. Yang penting apa ya? Yang penting ada kemauan. Terus, kayaknya ini menarik nih, gitu kan. Coba. Seperti itu. Itu
Kalau aku sendiri dulu memang basicku dari SMK Multimedia juga, terus kuliah di, sebenarnya dulu pengennya bukan di informatika, tapi saya juga lulusan teknik informatika ya. S1 saya, S2-nya juga teknik informatika. Cuman memang karena saya juga suka yang berbasis teknologi, terus yang berbasis ada kreatifnya, ada seninya, gitu ya, saya suka. Jadi saya masuk ke sana. Saya lebih mendalami di multimedia juga. Gitu. Jadi nanti bisa diolah Mas, tenang aja. Ini tuh udah masuk ke konsentrasi belum sih? Nanti belum ya? Konsentrasi Belum. semester berapa? Semester 5? Kayaknya 5 kayaknya. Oke. Siap. Gak apa-apa. Oke, itu jadi sedikit materinya buat grafika komputer. Nanti kita lebih dalamin lagi ya. Jadi yang penting udah tahu basic. Oh ternyata grafika itu kayak gini. Seperti itu. Hampir sama dengan multimedia, cuman bedanya kalau grafika itu lebih ke arah visual. Gitu. Tapi kalau multimedia dia ke arah audio visual, jadi audionya ada, visual juga ada. Seperti itu. Ini kayaknya headsetku mati sebelah, nggak denger. Oke, Maaf Pak, tadi Pak Tegar dari tadi udah ngomong ternyata, tapi mic-nya rusak, jadi nggak ada suaranya. oh, oke, nggak apa-apa. Yang penting dia menyimak lah ya. Iya Pak. Ya, terima kasih Mbak Nurul ya. Mbak Nurul benar ya? Iya. Siap. Oke. Sebentar. Aku nggak bisa screen sih. Screen saya di sini terus bahkan dari tadi. Nah, ini keluar. Oke. Kayaknya cukup ya, teman-teman, biar bisa istirahat. Masih ada 1 jam. Yang penting materi hari ini sudah tersampaikan dengan baik ya. Semoga menjadi ilmu tambahan buat teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan ya di jam dan waktu yang sama. Jangan bosan ketemu saya, gitu ya. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Cukup Pak. Cukup ya, mungkin nggak pada lelah ya ini ya. Jadi saya mau menambahkan wujud saya dulu. Waduh. Oke, udah malam juga, udah jam 8. Ini pada masih di kantor atau udah balik di rumah atau kosnya masing-masing, Mas Wendy? Saya masih di Oh, masih di kantor, Bang? Iya. Waduh. Lembur atau gimana ini Mas Wendy ini? Enggak, nunggu beres aja dulu. Oh, gitu. Di kantor apa ya Mas Wendy? Di Diskominfo, Pak. Oh, Diskominfo. Ya. Diskominfo itu dinas Ya, ya? di Pemkot Oh, dinas Pemkot di Tangerang. Tangerang Selatan. Oke. Semangat Mas. Oke. Oke, mungkin itu aja. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama dan waktu yang sama. Jangan bosan ketemu muka saya gitu ya. Terus jangan bosan bertanya juga. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Mungkin kalau misalkan di luar perkuliahan silakan WhatsApp ke nomor saya tadi. Itu ada, mungkin bisa dicatat gitu ya. Atau Telegram juga monggo silakan. Itu aja, terima kasih buat hari ini atas waktunya. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa berkah dan bermanfaat buat teman-teman semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, silakan. Oke, cukup. Terima kasih Mas Wendy, Mas Tegar, Mbak Nurul, Mas Aldi, sama Mbak Gista. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat. Itu aja pesan dari saya, dan
Jangan lupa tetap jaga kesehatan yang paling utama. Oke, benar nggak tuh? Oke, Pak. Benar lah ya. Oke, selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum. kasih, Pak. Siap, sama-sama. Silakan meninggalkan room ya. Selamat Ya, istirahat.